Yang mana pada siang yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan sehingga kita bisa dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pengawas Sekolah SMA Negeri 4 Siak Hulu, Ibu Epi Teti Sitorus MPD. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 4 Siak Hulu, Bapak Juprizon SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Bintang Muda SMA Negeri 4 Siak Hulu, Ibu Steviana Lenisa MPD, beserta Wakil Komunitas Belajar Bintang Muda SMA Negeri 4 Siak Hulu, yaitu Ibu Dinda Febrianti ST. Yang saya hormati Bapak serta Ibu karyawan yang ada di SMA Negeri 4 Siak Hulu. Baiklah, adapun acara kita pada siang hari yang berbahagia ini, kita akan mengadakan kegiatan praktik baik pengerjaan rencana hasil kerja periode Juli hingga Desember yang ada di PMM. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, kami mintakan kepada pengawas sekolah Baiklah, selanjutnya arahan dari Ibu Pengawas SMA Negeri 4 Siak Hulu kepada Ibu Epi Teti Sitorus MPD, kami silahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat Bapak Ibu. Ibu-ibu salam sehat. Kalau yuk baru makan tadi kan udah segar kita ya. Salam sehat juga Bapak Guru, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, SMA 4. Berpasir dia, coba dikurangi. Pasir dia. Oke, sekali lagi yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Siak Hulu, Pak Suprizon, yang sudah bekerja sama dengan baik dengan timnya, kemudian Ibu Ketua Komunitas Bintang Muda, Bu Stevi, beserta timnya, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu para wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Hari ini saya sangat berbangga sekali Bapak Ibu untuk menyaksikan bermitra bersama hari ini menggolkan RHK kita periode kedua Juli Desember. Sekilas tadi sudah saya lihat dari ibu komunitas, begitu programnya bagus. Mulai dari logo, visi, misi, jabarannya, jadwal, kedepannya bagaimana, lanjutkan ibu komunitas bersama timnya. Itu sudah bagus. Nah, hari ini mungkin kita akan menyelesaikan RHK di PMM. Jujur, pengawas tidak bisa melihat kinerja Bapak Ibu guru. Yang hanya bisa kami melihat adalah kinerja Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah bisa melihat kinerja Bapak Ibu guru semua. Dan Bapak Ibu guru bisa melihat kinerja kawan-kawannya. Bersatu hati kita menggolkan kerja RHK kita di PMM untuk menjunjung tinggi sekolah ini peningkatan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, dan hasil akhirnya nanti kita bisa melihat
di dalam survei lingkungan bulan 8 atau bulan 9 ya Pak ya. Nanti kita akan di situ melihat pertama raport sekolah kita ya Pak ya. Maka untuk itu kita persiapkan yang terbaik supaya pembelajaran kita itu berpihak betul-betul kepada siswa. Bapak Ibu perlu menghayatinya semua itu, mulai dasar-dasar kurikulum, pembelajaran efektif, pembelajaran aktif, bagaimana assessment, bagaimana pembelajaran yang diferensiasi, bagaimana buat modul ajar yang lalu bersama Ibu narasumber. Pasti udah siap modul ajarnya, saya rasa udah siap, minimal 1 kali pertemuan yang sudah lengkap. Harapan kami ke depannya ini sudah didiseminasi di kelas hasil pembuatan modul ajar yang lalu bersama narasumber guru penggerak Ibu Julkaida. Untuk itu diperdalam lagi hari ini oleh tim bintang muda kita menggagas yang sudah kita lakukan 8 jam itu di periode kedua ini, dan hari ini mungkin 4 jam, sudah 12 jam, yang minimalnya 32 berarti 20 lagi atau mengambil lebih lagi. Bagaimana supaya berekspektasi kita ini nanti ke depannya di atas ekspektasi. Kalau kawan-kawan kemarin udah ada yang sesuai ekspektasi atau mungkin ada di bawah ekspektasi, harapannya ke depan ini di atas ekspektasi ya Pak ya. Bersama timnya ya Bu Wakil Kurikulum, Kesiswaan, timnya yang lain dengan bintang muda. Dengan demikian, jika kita berlomba-lomba untuk di atas ekspektasi dengan komunitas belajar ini, kita berbagi cara pembelajarannya dan berbagi praktik baik, saya yakin di pertengahan atau di akhir nanti di refleksi bulan 10-11 di semester kedua ini, pasti banyak praktik-praktik banyak yang akan kita sajikan yang terbaik, pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Apakah Bapak Ibu itu? Nanti kita akan kasih reward. Secara pribadi, saya pribadi akan memberikan reward hasil dari Bapak Ibu nanti berkarya di kelasnya bagus dari awal, pendahuluan, inti, akhir, semua komplit berdasarkan supervisi itu. Kalau terbaik bagus, kita akan unggah nanti di kedinasan kita, Dinas Pendidikan. Kalau terbaik kita akan berikan apresiasi khusus dari pengawas nanti Ibu kasih. Siapakah itu? Bapak guru kah atau Ibu guru kah? Sepele itu jangan sepele. Mari berkarya Bapak Ibu masih muda, peluang itu ada. Kepala sekolah Bapak Ibu masih muda. Anda bisa menggali sedalamnya dari Bapak Kepala Sekolah, dan kita bersama-sama mensukseskan sekolah kita ini terbaik. Inilah kira-kira harapan, ekspektasi ke depannya selaku dari Ibu Pengawas. Semoga dengan ini kita semakin berbenah diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu atas arahan yang diberikan. Semoga dapat kami laksanakan untuk hari-hari berikutnya. Selanjutnya, acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yang mana kita telah mendatangkan narasumber hebat kita. Narasumber yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman mengajar selama belasan tahun. Baiklah, mari kita sambut narasumber hebat kita, Bapak Juprizon SPD MM. Kepada Bapak kami persilahkan. Tepatnya di bawah dulu ya. Pinggirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kembali kita bersyukur pada hari ini, di siang ini diberikan kita kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kita kesehatan sehingga kita bersama-sama, alhamdulillah, membersamai dengan kita yang terhormat Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 4 Siak Hulu, yang
hari ini insya Allah kita tajam kegiatan yaitu dalam rangka pengisian RHK untuk periode Juli dan Desember. Nah, jadi dalam kesempatan ini tadi pembawa acara menyampaikan acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara pemateri, yaitu saya sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu, ya saya sampaikan, acara kita inti kita hari ini adalah pengisian RHK oleh Bapak Ibu guru. Nah, kenapa begitu? Karena sesuai dengan informasi hari ini adalah hari terakhir pengisian RHK di jadwalnya. Walaupun nanti ada tambahan hari, itu lain hal. Saya bincang-bincang dengan ibu pengawas tadi, jika ada tambahan hari itu namanya bonus. Tapi kita berusaha untuk melaksanakan sesuai jadwal. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu pengawas pembina, alhamdulillah hadir bersama kita di siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 4 Siak Hulu, Koordinator Tata Usaha beserta TU, kemudian Ketua Komunitas Belajar SMA Negeri 4 Siak Hulu yang namanya Komunitas Belajar Bintang Muda beserta anggota. Kemudian yang berbahagia seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri 4 Siak Hulu yang alhamdulillah untuk formasi saya perhatikan ini adalah formasi lengkap. Biasanya banyak yang tak hadir, ya, ada aja yang tak hadir gitu. Kalau hari ini formasi lengkap, alhamdulillah. Nah, ini membuktikan bahwasanya kita bersama-sama sepakat kita adalah tim Bapak Ibu. Dan saya bersyukur sekali, saya sampaikan, saya ditugaskan di sini seperti yang disampaikan oleh Ibu pengawas tadi. Di sini saya jumpa dengan Bapak Ibu yang muda-muda dan saya pun jadi ikut muda. Nah, seperti itu. Dan mudah-mudahan sesuai dengan umurnya, semangat kita juga semangat muda. Maka dibuatlah nama kombel kita sebagai namanya adalah Bintang Muda. Sesuai dengan namanya, bintang itu tinggi Bapak Ibu, ya, dan dia berkilau, bercahaya, menerangi. Itu harapan kita, ya. Terutama kita bisa menerangi untuk bersama-sama dengan kita, dan seterusnya nanti ya kalau sudah terang artinya kita juga berharap bisa menerangi kawan-kawan kita yang lain di luar kombel kita, insya Allah. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat kita kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut oleh tadi pun pembawa acara Bapak Ibu. Di sini saya selaku pimpinan mohon izin kepada Bu pengawas, juga kepada kita semua Bapak Ibu guru, karena sebagai pimpinan itu ada hal-hal yang harus mesti disampaikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru dan TU terkait pelaksanaan pembelajaran kita di sekolah ini. Nah, salah satunya yaitu mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk itu izinkan saya di sini menyampaikan bahwasanya di sini judulnya aksi nyata ya Bu ya, Bu Stevi. Aksi nyata budaya positif. Sebenarnya kalau aksi nyata itu adanya mungkin ketika kita sudah mengikuti suatu kegiatan ya Bu. Ya, izin Bu ya. Terutama karena di sini juga dicantumkan nih. Jadi sekaligus Bu Stevi kemarin membuatkan di slide ini. Saya lulus di CGP Angkatan 11 ya Bapak Ibu, Provinsi Riau. Nah, tapi untuk kelas belum dapat kelas ini, masih parkir namanya. Nah, jadi
sebenarnya belum aksi nyata, tapi lebih ke mensosialisasikan budaya positif di satuan pendidikan, itu intinya. Nah, saya akan berusaha dan mencoba membersamai dengan kita untuk menyampaikan sedikit materi tentang budaya positif. Baiklah, saya tidak perlu memperkenalkan diri, kan sudah ada, dan kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah, Bapak Ibu, di sini tema yang kita ambil di sini adalah sosialisasi tentang budaya positif di satuan pendidikan, yaitu praktik baik, pembuatan keyakinan kelas, diseminasi budaya positif, dan pembiasaan budaya positif di SMA Negeri 4 Siak Hulu. Nah, ini kita tahu bersama bahwasanya budaya positif itu perlu kita kembangkan di sekolah, terutama kalau Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu tentunya nanti di kelas, Bapak Ibu bidang studi, setiap bidang studi hendaknya nanti membuatkan kesepakatan dengan siswa. Nah, artinya apa? Ini lebih ke sepakatan yang diambil tidak sepihak, Bapak Ibu. Artinya kita Bapak Ibu guru membuat kesepakatan secara bersama-sama dengan siswa kita, dan siswa kita libatkan untuk memutuskan kesepakatan ini. Nah, nanti poinnya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, saya lanjut. Adapun yang melatar belakangi ini bukan hal yang baru, Bapak Ibu ya. Di sini kita melihat adanya krisis karakter generasi muda makin mengkhawatirkan karena sudah terpengaruh oleh budaya luar dan dampak teknologi. Nah, sebagai pendidik kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah agar murid mampu menyaring daya positif tersebut. Nah, pelaksanaan diseminasi ini, budaya positif ini di sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis. Hal ini dilakukan melalui pengembangan nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghormati, dan kejujuran di antara siswa dan guru dan juga staf sekolah. Dan yang lebih luasnya adalah seluruh yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi perilaku negatif seperti bullying dan intoleransi. Dengan membangun budaya positif, sekolah dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman, mendukung perkembangan akademik dan emosional siswa secara holistik. Kepala sekolah dan guru berperan sebagai manajer, motivator, inspirator dalam menanamkan budaya positif di sekolah menjadi teladan, yaitu ingarso sung tulodo, dan agen perubahan untuk menciptakan murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Deskripsinya, aksi nyata yang dilakukan ini yaitu berbagi praktik baik, pembuatan keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan tadi, yang berpihak kepada murid di sekolah. Nah, setelah melakukan praktik baik ini kepada Bapak Ibu guru, nah di sekolah sama membuat keyakinan kelas. Saya akan menuntun guru dan siswa ya untuk melakukan pembiasaan yang sifatnya positif di sekolah. Nah, sebenarnya hal ini kita sudah upayakan dalam hal-hal, contohnya kenapa kemarin dalam pertemuan rapat saya juga sampaikan, mari kita usahakan menyambut kedatangan siswa di pintu gerbang di awal masuk sebelum jam masuk.
Bapak Ibu. Nah, ini juga suatu suatu motivasi yang kita berikan kepada siswa, di mana begitu siswa masuk datang ke sekolah, ke pelayanan sekolah, kita sambut mereka dengan gembira, dengan senang hati, dan mereka pun senang ya disambut seperti itu. Nah, ini juga kita melatih bagaimana anak-anak punya karakter berbudaya, menghormati sesama mereka dan juga kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu dia. Kemudian peran budaya positif di sekolah sebagai calon guru penggerak, saya harus mengambil langkah ke arah perubahan yang lebih baik. Nah, nanti jika saya sudah mendapatkan kelas ya Bapak Ibu ya, kegiatan pengimbasan ini bertujuan agar para guru dapat membuat sebagaimana yang disampaikan, sehingga guru dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Maksudnya nanti Bapak Ibu guru ya, begitu mungkin barangkali kemarin di awal-awal pembelajaran belum mengadakan kesepakatan kelas dengan siswa. Nah, barangkali setelah diseminasi ini bisa dibuat oleh setiap Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Sehingga sasaran kita, siswa itu merasa dia terlibat dalam mengambil keputusan. Artinya mereka tahu apa yang menjadi aturan oleh Bapak Ibu guru, sepakati dengan teman-teman semuanya siswa. Nah, sehingga nanti beliau dalam hal mengambil keputusan, mereka sudah punya acuan, karena itu adalah kesepakatan bersama mereka. Begitu Bapak Ibu. Tujuan dari keyakinan kelas ini barangkali kita sudah tahu, cuma sekedar mengingatkan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mendidik siswa untuk melakukan pembiasaan positif di sekolah. Karena Bapak Ibu, kalau saya dapat info dari rekan-rekan kita yang katakan dia sudah melalang buana ke luar negeri misalnya ya. Kebetulan dulu dosen saya juga bilang seperti itu. Kalau untuk mengajarkan anak itu matematik, kimia, biologi dan yang lainnya ya, itu katanya gampang, mudah. Tetapi kalau untuk mengajarkan siswa dalam berbudaya positif, misalkan satu saja, budaya antri ya, budaya antri. Nah, itu perlu bertahun-tahun Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa merasakan sendiri bagaimana karakter ini, budaya positif yang kita mau tanamkan dengan siswa itu memang butuh proses ya, bukan proses yang mudah, tetapi butuh proses waktu yang lama. Kemudian menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid atas pemilihan aspirasi idenya melalui keyakinan kelas. Nah, kita juga berharap siswa bisa berkembang di kelas Bapak Ibu ya. Dia punya aspirasi dan kita tidak boleh mematahkan aspirasinya begitu saja. Ketika anak punya aspirasi, nah kita tuntun mereka sehingga aspirasinya itu menjadi aspirasi yang gemilang. Kemudian mengembangkan inisiatif yang tinggi pada diri murid. Nah, jadi kita juga berharap dari budaya positif ini atau keyakinan kelas ini, siswa mampu untuk mengembangkan bakat-bakatnya, ya, seperti itu. Dan terakhir, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada siswa-siswa kita, bahwasanya menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain itu adalah hal yang sangat penting. Karena pada prinsipnya
manusia itu, insan itu punya kelebihan dan insan itu juga punya kekurangan. Dan kita tahu kelebihan dan kekurangan itu bukan kita yang memiliki, tetapi itu adalah Allah yang memberikan, Tuhan yang Maha Pencipta. Nah, jadi sehingga nanti apa yang namanya bullying tidak ada lagi di sekolah kita. Ketika sesama murid, sesama guru, ya, itu saling menghargai. Gitu. Di sini ada beberapa tolak ukurnya yang kita sampaikan, yaitu terlaksananya penerapan keyakinan kelas. Nanti setelah ini kita berharap ya terlaksana nanti penerapan keyakinan kelas ini oleh masing-masing Bapak Ibu di kelas itu. Nah, kemudian mematuhi tata tertib di sekolah. Kemudian terwujudnya siswa yang memiliki karakter positif, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sebagai wujud ketercapaian penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini setelah nanti kesepakatan kelas sudah kita laksanakan, ya, maka kita akan bisa menemukan ini. Ya, kita berharap sekolah kita ini adalah sekolah yang nyaman, dan kita tahu ada sekolah yang istilahnya sekarang adalah sekolah ramah anak, ya Bu ya. Nah, jadi di situ juga kita sudah punya aturan, kita juga sudah punya tim ya, tim penggalang kekerasan, anti kekerasan di sekolah, dan kita juga sudah punya kemarin SK-nya, dan bahkan kita juga sudah mendatangkan pemateri di semester yang kemarin, yaitu dari Polsek Siak Hulu, Bu, langsung hadir kemarin. Alhamdulillah. Hasilnya yaitu kegiatan aksi nyata praktik baik melalui perubahan dan penerapan keyakinan kelas membuat siswa merasa lebih percaya diri karena merasa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelas. Nah, itu tadi ketika siswa kita libatkan, jadi mereka itu merasa memiliki, ya, merasa mereka itu dilibatkan, merasa memiliki, sehingga keputusan itu bukan berasal dari guru saja, ya. Jadi mereka ikut andil dalam mengambil keputusan. Kemudian semua guru di sekolah antusias membuat keyakinan kelas yang berpihak kepada murid. Nah, ini harapan kita semua Bapak Ibu. Kalau terlaksana atau tidaknya itu tergantung kita. Nah, saya berharap tentunya selaku pimpinan, tentunya apa yang kita sampaikan ini bisa Bapak Ibu laksanakan sesuai dengan penyampaian tadi, dan ini akan kita monitor, akan kita tinjau ya pelaksanaannya nanti setelah ini. Nah, di sini ada rincian tindakan yang akan dilakukan. Barangkali ini yang telah kita rumuskan. Kalau seandainya nanti ada masukan, nanti bisa kita perbaiki. Yang pertama, langkah pertama, berdiskusi dan berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Nah, kemarin itu sudah bincang-bincang juga ya dengan Bapak Ibu, karena ini adalah kali pertama baru saya menyampaikan tentang ini. Dan bahkan Bapak Ibu guru di semester kemarin sudah ada yang melakukan ini kesepakatan kelas ini. Cuman yang dari saya selaku pimpinan kepala sekolah baru ini yang melakukannya. Kemudian praktik baik membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan guru. Kemudian yang ketiga, mensosialisasikan budaya positif kepada rekan-rekan guru melalui kegiatan diseminasi budaya positif seperti yang sekarang ini. Dan yang keempat, memantau penerapan keyakinan bekerjasama dengan guru BK dan orang tua, membimbing siswa dalam penerapan aksi nyata. Nah, ini tentunya setelah ini nanti kita akan memantau
Kemudian yang terakhir, menumbuh kembangkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah. Nah, itu tadi apa yang menjadi kesepakatan kita dalam berbudaya positif ini kita bisa terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama di waktu kita berada di sekolah ini. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, guru itu kan siap untuk ditiru, dibubuh dan ditiru. Artinya siswa akan mencontoh kita Bapak Ibu. Nah, kalau kita saja, mohon izin kita saja terlambat masuk ke kelas untuk ngajar, nah jangan salahkan anak murid kita, siswa kita juga terlambat untuk masuk. Nah, ini contoh kecil ya, Bapak Ibu ya. Nah, termasuk juga datang ke sekolah. Kalau kita aja Bapak Ibu guru ya, yang harusnya masuk jam 7 tapi jam 7.15, jam 7.30 baru datang. Nah, bagaimana mau marah ke siswa? Karena kita sendiri juga terlambat. Nah, izin saya lagi, kalau faktor jauh ya, nah itu bolehlah kita siasati caranya, teknisnya ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau bicara soal jauh, tentu saling menjauh dia, ya kan? Nah, kalau Bu Intan bilang jauh, ya tentu lebih jauh dari Bu Yona gitu kan. Kalau Bu Yona lebih jauh, tentu saya akan bicara juga, saya lebih jauh, kan seperti itu ya. Nah, itu tidak akan selesai dia. Nah, sekarang kita yang manage Bapak Ibu. Kan tadi saya sudah sampaikan juga, Bapak Ibu guru kita, kepala sekolah juga, kita adalah manajer. Kita yang manage ya, mau terlambat kan kita atau mau cepat. Nah, itu dia. Tetapi kalau ada hal lain seperti faktor alam, kita sudah di jalan terus hujan, kendaraan gini itu hal Bapak Ibu itu lain ya. Oke. Tentunya saya selaku pimpinan sesuai dengan Ibu pengawas kita ini punya ekspektasi yang luar biasa terhadap kita ya. Ekspektasinya terlalu tinggi sebenarnya kepada saya dan rekan-rekan yang muda ini, tetapi kita berusaha ya, kalau itu bisa kita laksanakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu pengawas kita bisa menjalankan itu, dan harapan beliau sekolah kita ini suatu saat nanti bisa menjadi sekolah penggerak, kan begitu ya Bu ya, harapannya. Nah, tetapi ibaratkan kita pohon yang baru tumbuh, kita ini baru tunas Bapak Ibu ya, baru tunas. Tunas itu setahu saya itu dia lembek ya, lunak ya, jangankan ketipa pohon ya, kesenggol aja patah dia, itu tunas. Tapi kita yakin tunas kita ini bukan sembarang tunas ya, kita ini adalah tunas yang kuat, dan mudah-mudahan tumbuhnya pun kita berharap ya, tumbuhnya subur ya, tumbuhnya subur. Kalau biasanya tunas itu tumbuhnya dalam 5 tahun, kita berharap tunas kita ini dalam 1 tahun bisa tumbuh dan bisa berbuah seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kayaknya demikian Bapak Ibu, karena di situ sudah ada thank you, berarti sudah habis. Thank you aja itu ya. Thank you, terima kasih artinya ya. Demikian penyampaian saya. Sekali lagi harapan saya tentunya kepada Bapak Ibu rekan-rekan saya, kita sama-sama melaksanakan ini sehingga nanti tercapailah ya sekolah yang nyaman, sekolah yang ramah anak, kemudian bisa menyejukkan hati murid-murid kita. Nah, itu dia yang kita inginkan. Dan untuk kondisi kita tahu bahwasanya sekarang ini kita memang sedang menumpang, tetapi kata orang tua-tua Bapak Ibu ya, kalau melihat itu jangan ke atas, tapi melihatlah ke bawah. Artinya adalah kita numpang sekarang ini, tapi masih ada rekan-rekan kita itu yang lebih parah dari kita. Itu dia. Artinya makanya kita lihatnya ke bawah. Tapi kalau kita melihat ke atas, misalnya kayak SMA 1, SMA 2, kemudian SMA plus apa lagi kan, tentu kita jauh dari mereka. Nah, jadi
saya cukup senang dan cukup bangga bersama-sama dengan rekan-rekan muda SMA Negeri 4 Siak Ulu dan juga ibu pengawas kita, Ibu Teti juga masih muda, alhamdulillah ini masih muda ini, luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Ibu pengawas kita ini saking mudanya, beliau itu tidak ada hal kemanapun, itu dia semangatnya luar biasa. Saya tahu kemarin belum lama beliau ke Tapung Hilir. Kami kemarin pergi survei untuk acara pramuka aja pakai mobil, capek minta ampun. Beliau masih luar biasa ya Bu ya. Sampai ke sana ke Tapung Hilir 2 ya Bu ya. Waktu itu Tapung Hilir 1 ya Bu Sarpiati. Nah itu luar biasa ya. Dan hari ini juga beliau bisa menyempatkan untuk hadir bersama-sama kita. Inilah membuktikan kepedulian beliau selaku pengawas pembina. Nah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu. Ya, demikian penyampaian dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf lebihnya, kurangnya juga banyak. Terima kasih atas perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Semoga nantinya untuk kedepannya kita dapat menerapkan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama dengan siswa-siswi kita dan disetujui bersama-sama dengan siswa-siswi kita tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian RHK periode 2 bulan Juli hingga bulan Desember. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk membuka laptopnya atau membuka handphonenya, buka di link Merdeka Mengajar. Iya, kenapa Bu Waris? Silakan. Kami yang sudah kodingnya belum dipindahkan, sepertinya sudah bisa, kami saya udah coba-coba lihat di rumah kan. Dan kalian dengan sekolah yang lama belum bisa, harus masuk dulu di sini baru bisa. Oke, terima kasih Bu Waris. Untuk rekan-rekan kita yang memang terutama P3K yang baru ya, kita sudah berkoordinasi dengan Dapodik kemarin dengan Pak Aris selaku operator. Kita menunggu persetujuan dari dinas. Begitu nanti Bapak Ibu sudah terbaca di Dapodik kita, baru Bapak Ibu bisa untuk mengisi. Dan kalau sekarang Bapak Ibu mengisi pasti nanti di sekolah yang lama dan posisinya dan statusnya juga belum P3K kapan ini Bapak Ibu ya. Nah jadi untuk itu kita yakin ini adalah bukan permasalahan sekolah kita, semuanya seperti itu ya Bu Ibu ya. Nah, kita menunggu aja, tetapi paling tidak untuk mempersiapkan bagaimana caranya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu juga, tapi untuk di sini kita coba lihat bersama nanti. Nah, karena begini, sebelum Bapak Ibu mengisi, saya selaku kepala sekolah harus mengisi dulu, dan itu sudah kami lakukan kemarin, berdiskusi juga dengan rekan wakil dan staf, yaitu di hari Kamis kemarin saya sudah mengisi. Jadi makanya hari ini kita targetkan untuk pengisian RHK untuk Bapak Ibu. Nah satu lagi ya, izin saya sampaikan, kemarin kan masih ada tuh di antara kita, saya masih ingat 4 orang yang tidak, tetapi alhamdulillah sudah melapor tadi. Saya siap Pak, alhamdulillah. Pokoknya mau saja Bapak Ibu, tidak mengerti, kurang mengerti, itu tidak ada masalah. Pokoknya mau kita. Nah ini kan salah satu yang saya sampaikan di budaya positif tadi. Kita mau bersama-sama. Itu intinya ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum kemarin, saya berharap makanya nanti untuk semester ini saya maunya yang ikut mengisi di PMM itu 100%. Nah, terima kasih. Izin tanya Pak, izin tanya Pak, berarti hari ini Izin tanya Pak Kepala Sekolah, berarti yang hari ini yang fix mengisi RHK guru itu berapa orang Pak?
Kalau tak salah 15 ya. 15 orang ya Bu. 15 orang. Kalau kemarin itu karena 4 orang enggak sampai selesai, maka yang tuntas kemarin itu sampai 11 Bu. 11. Yang semester 1 kalau Ibu ini kan 11 orang. Dan 4 orang tidak tuntas kemarin, tetapi tadi sudah ada yang lapor sudah selesai. Saya nggak tahu apakah nanti dia terbaca atau tidak. Yang jelas kita berusaha untuk ikut aja Bu. Karena saya tahu memang tidak ada kewajiban untuk 100% Bu. Karena ya Bu ya, saya tahunya seperti itu 80% saja dan isi dah oke gitu Bu ya. Tetapi walaupun seperti itu, kita tidak mau kalau semua kita itu terdata sebagai pendidik di sini ya semuanya ngisi gitu ya. Oke. Berarti bisa bergantian nanti Pak, kita lihat dia dicolok sambil melihatkan rekannya. Oh gitu. Apa yang bisa? Ya, barangkali kita menghemat waktu juga Bu, kan sore kan Bu, kalau sampai selesai kali, saya yakin ini Bapak Ibu guru bisa nanti menyelesaikan ini Bu. Kita buatkan tutornya ya Bu ya, tutorialnya di depan, dan sambil jalan mungkin Bapak Ibu sudah ngisi langsung Bu dengan buka laptop. Kalau satu-satu gantian nanti kelamaan Bu. Ya. Nanti dalam jalan itu kan nanti bisa saja RHK yang Ibu pilih beda ya, tidak ada masalah ya. Kalau ada yang ragu Bapak Ibu, nah sampaikan ke kita ya, terutama ke tim kombel kita dan tim kurikulum kita ya. Silakan disampaikan jika dalam pengisian RHK pilihan kita itu beda dari kawan, tidak ada masalah. Yang jelas sekarang yang kita sepakati itu yang kegiatan agenda kita bersama. Nah itu dia. Nah, nanti dari kombel kan ada rencana nih mau buat kegiatan bersama, otomatis itu bisa dipilih bersama ya Bu ya. Nah, itu yang mungkin yang belum tahu. Terima kasih. Mengisi dan harga Nanti ya Pak. kita masing-masing memilih yang berbeda-beda gitu kan. Apakah dari tim kombel kita ada untuk namanya untuk yang ngambil poinnya ini pemilihnya di situ kita bertanya biasanya ini dari tim kombelnya. Izin menjawab Bu Warlis, kalau dari tim kombel nanti kalau misalnya ada pengisian RHK-nya itu langsung aja tanya sama tim kami berempat. Nah yang paling penting itu nanti kita akan mengisi aksi mandirinya itu nanti ada beberapa tema yang harus kita selesaikan untuk kesepakatan semuanya. Jadi setiap guru itu tidak ada pelatihan mandirinya yang berbeda, si A beda, si B beda, enggak. Kita semuanya akan kita samakan. Misalnya kita ambil tema disiplin positif, semuanya kita selesaikan disiplin positif, seperti itu. Belum ya? Kalau kita ngambil ini, bisa B gitu. Siapa kira-kira dari tim yang akan kita ini belum paham kali ini gitu. Ke siapa kita timnya? Yang untuk poin A, siapa timnya yang akan kita tanya gitu. Saya tanya ngambil yang A gitu, ada yang bilang lawan. Ke siapa gitu. Masih ada kendala, pasti kami belum paham betul, pasti akan bertanya gitu. Nanti dibagi-bagi dulu. Baik Bu, pengalaman kami kemarin periode Januari dan Juni itu untuk HRK itu kita kesepakatan bersama-sama. Jadi kami ada kemarin itu yang mengikuti pelatihan di workshop ya di Bangkinang ya Bu ya. Itu Bu Usno sama Bu Irma. Jadi sama-sama kami mengisi RHK A, B, C, D-nya sejumlah 32 poin. Jadi semuanya itu sama. Itu yang kami penuhi. Karena itu sertifikat dalam mengikuti webinar sama pelatihan mandiri Bu, kalau nggak salah seperti itu, dengan jumlah 32 poin. Mal ya Bu ya, kalau maksimal boleh ya Pak ya. Bisa tambah tuh Pak? Ini aja udah tinggal sedikit lagi. Mau menambah pengalaman waktu di
saya dari sekolah yang lama. Itu Ibu. Kalau untuk memilih poinnya itu biasanya secara bersama. Ya sama. Misalnya poin yang kita ambil untuk membuka sertifikat itu melalui dari mana, webinar atau pelatihan mandiri. Intinya dia harus 32 poin. Itu maksud saya bukan itu bukti pendukung yang akan kita upload sesuai dengan yang kita pilih. Contoh kalau saya kemarin kan instruksi pembelajaran namanya yang saya ambil gitu kan, aktivitas interaktif namanya yang diambil gitu. Nah untuk itu tuh siapa itu kan ada nanti ditunjuk yang untuk validatornya. Pokoknya interaktif pembelajaran siapa, validatornya siapa, timnya gitu. Siapa kami kan nanti kan ada form yang akan kita isi. Nah, form yang akan disupervisi. Nah, itu maksudnya nanti tim-timnya itu. Itu maksudnya. Kalau masalah upload itu tergantung kita ada yang buat evaluasi data, ada yang upload hanya berupa sertifikat, tentu jumlahnya sesuai dengan yang dituntut di situ. Berapa jam yang kita ambil, kapan sertifikatkah, berapa sertifikatkah, gitu kan. Nah, itu pilihan kita nanti kan. Maksud saya itu yang siapa nanti yang Izin Bu, untuk merebutkan itu kami dari tim belum ada untuk sebagai supervisornya. Nanti setelah ini kami akan bagi dalam tim kami kan ada berempat, nanti siapa yang akan menjadi supervisornya. Terima kasih. Supervisi pembelajaran. Observasi. Saya observasi aja. Iya, sudah dikeluarkan SK. Yang kemarin udah dikeluar ini belum kita buat. Caranya nanti Pak. Iya, caranya yang baru di bulan baru kan dari nasional juga ada. Kita mau Iya, sedikit sebelum dimulai, seperti yang disampaikan oleh Bu Fadilah, terima kasih ya Bu ya. Makanya nanti kita kan barangkali tidak tuntas juga hari ini Bapak Ibu. Kita kan terutama Bapak Ibu yang P3K, kan mereka belum bisa isinya kan. Kalau untuk yang sudah kemarin, barangkali kita tidak jauh-jauh caranya yang kemarin juga. Nah terkait pilihan itu tadi kita boleh memilih yang sama dalam hal memudahkan kita dalam pengisian Bapak Ibu. Izin ya. Tetapi kalau kita punya dia kan makanya nanti seperti yang disampaikan oleh Bu pengawas tadi, penilaian nanti di RHK itu akhirnya kan nanti di ekspektasi ya. Apakah sesuai ekspektasi atau di luar. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mengambil lebih ya dengan beragam yang lebih, tentu penilaiannya akan hasilnya akan lebih seperti itu. Tetapi ingat ya, yang perlu diingat gini Bapak Ibu, saya sendiri mengalami ini selaku kepala sekolah kemarin tuh main hantam aja buat banyak-banyak ya, akhirnya kepepet ya, nggak terkejar. Akhirnya di akhir-akhir kemarin tuh terjadilah pengurangan nilai Bu. Dari 60 pertama kalau nggak salah dengan tim kami rumuskan, itu turun menjadi 40-an kalau nggak salah itu 40-an, dan minimalnya 32 Bapak Ibu. Nah ini saya sampaikan untuk RHK itu 32 adalah poin minimal Bapak Ibu, tidak boleh di bawah itu, lebih boleh asal kita mampu. Nah kan seperti itu. Nah barangkali kalau untuk kita, kami yang PNS ini ya Bu ya, itu kan berpengaruh kepada credit point untuk kenaikan pangkat ya, dan begitu juga sertifikasi. Barangkali untuk Bapak Ibu ya, terkait nanti poin-poinnya itu untuk apa, yang penting sekarang kita berusaha yang kita pilih itu sesuatu yang mungkin dan bisa kita laksanakan, itu intinya ya. Nah kemudian tadi untuk
supervisi. Kalau sekarang kan diganti namanya jadi observasi ya Bu ya. Dulu namanya supervisi, sekarang observasi. Nah itu nanti kita atur jadwalnya, kita buat jadwalnya ya Bapak Ibu ya, melalui tim kita nanti kita buat jadwalnya, dan ada saya yang sebagai supervisornya, dan nanti juga ada Bapak Ibu guru yang kita cari, kita tunjuk nanti untuk membantu saya selaku kepala sekolah. Sebenarnya kan supervisor itu adalah kepala sekolah, tetapi boleh dibantu ya Bu ya oleh guru-guru yang saya tunjuk. Nah, seperti itu ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan melakukan pengisian RHK kita. Silakan Bapak Ibu bisa buka di akun PMM-nya masing-masing. Kemudian kita beralih ke pengembangan diri. Di sana ada pengelolaan kinerja. Silakan diklik, dan diklik di bagian guru ada tanda kutip ke bawah. Kita klik sebagai pegawai. Apakah tampilan Bapak Ibu masih terlihat di sini 100%? Berarti ini di sini di atas pojok kiri ada tertera periode Januari hingga Juni 2024. Masih seperti itu? Oke, baiklah, kita kan sekarang sudah memasuki periode tahap 2, yaitu bulan Juli hingga bulan Desember. Kita klik di bagian nama kita yang di pojok kanan. Kita klik di sana ada kalimat ganti periode. Silahkan diklik Bapak Ibu, ganti periode. Tinggal kita pilih aja. Di sana sudah ada tertera bulan Juli sampai bulan Desember 2024. Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah. Dan selanjutnya kita klik pilih. Nah, setelah kita ganti periode kita, maka observasi atau penilaian kita masih dimulai lagi dari 0%. Oke. Silahkan kita klik di sini ada tahap mulai perencanaan kinerja, yang mana akan dilaksanakan periodenya itu dari tanggal 1 hingga 31 Juli 2024. Ada yang berkendala Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu yang belum masuk Dapodik bisa menyesuaikan saja Bapak Ibu ya. Kemudian di bagian mulai perencanaan kinerja, kita klik tanda mulai. Silahkan dicek kembali data diri Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang P3K mungkin belum berubah, jangan diklik, ikutin aja. Kita lihat saja di depan Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik apabila sudah sesuai, kita klik data sudah sesuai. Konfirmasi lagi, data sudah benar. Oke. Sampai di sini kita memiliki 8 indikator yang menjadi acuan kita dalam pengembangan diri kita atau pengelolaan kinerja kita selama 1 semester ke depan. Nah, yang mana pada semester lalu kita telah mengambil mengenai penerapan visi misi sekolah. Nah, kemarin juga telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, telah disepakati kembali untuk di semester ini kita akan memilih kita akan memilih keteraturan suasana kelas. Ya, silahkan kita klik pada keteraturan suasana kelas. Satu saja, ini hanya bisa dipilih satu saja. Nanti apabila periode selanjutnya baru kita bisa pilih lagi Bu untuk yang 8 lainnya. Iya, silakan. Satu indikator itu ini yang memilih
kami karena ada tiga kami yang Karena mungkin dari sekolah ibu kan rapor pendidikannya sudah jelas, sudah ada apa indikator yang lemah, yang sedang ataupun kuat gitu ya Bu ya. Karena kita masih baru, sebaiknya kita tingkatkan bersama di satu indikator dulu. Iya. Yang periode yang kemarin kami memilihnya penerapan disiplin positif, salah satu tentang keyakinan kelas, oke? Yang sekarang kita akan pilih keteraturan suasana kelas. Sudah dipilih Bapak Ibu? Ya. Silahkan Bapak Ibu klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini bisa terlihat total poin itu minimalnya 32 poin. Tapi kita sesuaikan lagi dengan kemampuan kita ke depannya ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa dipastikan. Kita coba 32 atau 26 dulu ya. Nanti kalau Oh ya, sambilan ya Bapak Ibu ya. Kan tadi kita udah sampaikan juga nih minimal 32 kan. Ya jadi kalau pengalaman kemarin semester 1, seperti kan saya udah sampaikan pengalaman saya tadi. Nggak apa-apa kita lebihkan dulu Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya memang nggak terkejar kita kurangi di perjalanan bisa. Karena begini harapan Ibu pengawas kan tadi kita udah tahu juga ekspektasinya kita dibebankan untuk tinggi nih kan. Ya, jadi ada pengaruhnya. Kenapa? Ini mohon izin ya, selain kepada penilaian kepala sekolah, penilaian kinerja ini akan berpengaruh ke penilaian sekolah kita sendiri Bapak Ibu. Mungkin barangkali nanti saya rasa akreditasi juga bisa mengacu ke situ. Nah jadi untuk itu maka marilah lebihkan dari 32 dulu Bapak Ibu. Mau 40, 50 dulu nggak apa-apa ya. Karena itu ada poin-poin yang tinggi saya tengok. Contoh membuat perangkat pembelajaran itu kalau nggak salah 17 berapa ya? 24 ya? Iya. 24 satu itu aja, tapi lengkap ya. Itu tinggi kan? Jadi makanya nggak apa-apa Bapak Ibu coba kita buat dulu tinggi ya, tapi nggak usah di atas 100 mungkin nggak usah ya. Kita buat tinggi dulu. Nanti kalau nggak terkejar barangkali sering jalan nanti bisa kita kurang. Begitu ya Bapak Ibu. jadi ada bisa di-explore lagi Pak. Kalau Bisa. Pengalaman kemarin kan bisa. Ya, tapi artinya yang kita pilihkan yang mungkin juga ya kan, yang memungkinkan lah kita kerjakan. Oke, baik ini kan untuk pemilihan rencana hasil kerja sebenarnya ini berasal dari individu Bapak Ibu sendiri. Bisanya kita mengikuti RHK yang kemudian ini akan kita tetapkan bersama untuk kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Yang mana kita kan sekarang telah melaksanakan praktik baik kita sebagai pesertanya. Bisa Bapak Ibu klik di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Yang mana dengan satu kegiatannya nanti akan mendapatkan 4 poin dan sertifikatnya nanti akan diterbitkan oleh komunitas belajar sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, di sini kami program kerja dari komunitas belajar praktik baik kami akan mengadakan 4 kali. Jadi kita bisa membuat 4 kegiatan di target kuantitas kita. Nah, nanti untuk sertifikatnya kita sesuaikan dengan jadwal yang kita laksanakan nanti praktik baiknya. Dan ini juga
Oh iya, dan bisa juga dari komunitas belajar luar. Oke. Sudah dipilih Bapak Ibu, kita isi dengan 4 kegiatan sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Seandainya nanti seiring berjalannya waktu, misalnya ada juga diadakan oleh komunitas belajar dari sekolah lain yang mungkin Bapak Ibu dapat informasinya dan Bapak Ibu merasa informasi atau praktik baik yang akan disampaikan di komunitas belajar sekolah lain itu bermanfaat, silahkan diikuti dan kita bisa merevisi kembali, menambahkan kegiatan yang akan berapapun Bapak Ibu pilih. Selanjutnya kita tambahkan RHK yang kedua. Udah, tidak apa-apa. Oh ya, Bapak kan di atas ekspektasi. Terus anggota Bapak menilai kawan-kawannya berapa yang di atas ekspektasi? Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu, RHK yang kedua kita bisa mengambil apa? Mungkin yang sekiranya mudah dan untuk mengikuti webinar. Berapa orang yang ngisi? Ya, sertifikatnya Kak ya. 50% dari 11 orang. Berarti 5 orang. Berarti anggap 6 orang yang bisa kita kasih. 4 orang itu baik dan cukup. Iya, itu dia. Mensertifikat RB. Kalau yang lain kan enggak 30%, sekarang 50%. Iya. Dari organisasi. 11 ya Pak ya. 50% dari 11 itu Bapak Ibu, silahkan lihat sebagai partisipan kegiatan seminar. Yang mana pada kegiatan yang diadakan Kompel kegiatan 1 kemarin pada hari Sabtu yang lalu itu merupakan kegiatan seminar atau workshop. Kita sudah dapat 1 sertifikatnya, bisa kita ikutin. Bisa kita ajukan nanti pengajuan penguploadan sertifikat dari komunitas belajar sekolah kita ataupun dari seminar di bidang-bidang pendidikan lainnya yang mengadakan kegiatan seminar bisa kita ikutin dan kita bisa unggah sertifikatnya di bagian RHK ini. nanti diunggah juga dengan lisennya ya. Enggak, hanya sertifikat doang. Bukti-bukti enggak. Sekiranya kalau sertifikat. Kira-kira untuk RHK sebagai partisipan seminar kita buat berapa kegiatan Bapak Ibu? Yang 4 tadi itu Bu sebagai peserta berbagi praktik baik. Iya. Iya. Oke 4. Boleh ya Bu ya? 4 ya? Bapak tadi kan Iya. narasumber Bapak. Bapak ini jadi 2. Bapak website kan 2. Tadi Bapak sebagai narasumber. Iya. Narasumber. Yang hari ini juga bisa bisa buat kita sebagai peserta kan udah Iya. Iya, Bu. Kemarin jumlah jamnya 8 jam tuh. 8 jam ya. 8 jam. Ini 4 boleh. Bapak sebagai narasumber 1. Kalau saya nggak begitu itu Pak. Cuma sebagai mitra pemantau. Apakah Bapak Ibu ada saran lagi untuk RHK selanjutnya yang akan kita pilih?
Bapak Ibu juga bisa sebagai peserta berbagi praktik baik, kemudian kita sebagai peserta seminar, itu bisa kita mengikuti kegiatannya tidak hanya yang offline, tidak hanya tatap muka saja, tetapi yang secara online pun bisa kita ikutin. Dan setelah kita ngikutin, otomatis kita akan mendapatkan sertifikatnya dan bisa kita upload di PMM kita masing-masing. Ini kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu untuk mengikuti berapa seminar ataupun berapa berbagi praktik baik yang akan Bapak Ibu ikuti ke depannya. Mungkin kalau misalnya berbeda dengan yang Husnul input di sini, silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ambil 5 kegiatan, 6 kegiatan, atau bahkan lebih. Disarankan yang ada di PMM ya Bapak Ibu ya, agar lebih terkoneksi ya. Koneksi. Ya. Kan ada tuh di PMM kita masing-masing kan punya seminar tuh yang direkomendasikan ke kita, itu yang diikuti. Sambil masak bisa kok. Bisa. Asal mau. Asal Ya. Ibu ini dari mana Pak? Tambah. Total Bapak Ibu pilih sudah 32 poin. Sudah, oke, sudah 32 poin. Oke, mungkin stepnya masih ada beberapa langkah ke depan. Kita tinggalkan terlebih dahulu. Nanti bisa kita balik ke belakang lagi ya Bapak Ibu, karena kita sudah mencapai poin minimalnya 32 poin. Silahkan arahkan handphone ataupun layar komputer Bapak Ibu ke bawah. Kita klik ke bagian tugas tambahan. Di bagian tugas tambahan ini, pada nomor 1, di sana ada beberapa tugas tambahan yang telah diembankan atau diamanahkan kepada Bapak Ibu, yang mana tugas tambahan ini berada di sekolah kita. Misalnya sebagai wakil kepala satuan pendidikan, kemudian sebagai kepala perpustakaan, sebagai kepala laboratorium, sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, dan sebagai guru piket. Ini bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan amanah kepada Bapak Ibu masing-masing. SK berarti ya Pak ya? SK mereka ya? Guru-guru. Nggak bisa ngisi. Perlu kita perhatikan lagi Bapak Ibu, untuk RHK tugas tambahan ini tertera di sana ada bukti dukungnya berupa laporan yang mana disertai dengan surat keputusannya. Nanti setelah masa akhir tahap 2 ini dilaksanakan, kita harus membuat laporan dari tugas tambahan yang diembankan kepada kita dan disertai dengan scan dari surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Sudah bisa diisi Bapak Ibu tugas tambahannya? Jangan lupa Bapak Ibu untuk kita klik juga simpan draft supaya dia tetap tersimpan. Error. Sinyal. Sama dalam juga ya. Dan hari terakhir bikin Iya. semuanya Rame. Indonesia boleh isi ya. Sabar ya. Ini atau kita catatkan aja nanti kalau pertanyaan itu.
dalam rekaman persoalan yang diberikan. Cepat-cepatlah Pak, setuju. Suruh tim Bapak kalau ada kerjaan Bapak kirim. Jangan lupa pertinggalan untuk ibu juga. Iya. Bapak 2006 Bapak. Silahkan main. Ini baru dah bisa. Kemarin itu dinolakan lagi katanya. Bukan saya pun dinolakan Pak. Tolak. Kali ini jadi sektor lawan. Jadi sektor. Oke Bapak Ibu, karena PMF kita bermasalah jaringan, jadi nanti kita diskusi bisa di grup Kombel kita ya, komunitas belajar RK mana yang mau kita ambil. Nah terus kita informasi Bapak Ibu, kita kan sudah ada komunitas di PMM kita. Jadi nanti saya share barcode atau link, silakan bergabung karena masih 7 pengikut yang ada di sana, sedangkan kita kan ramai. Ya, silakan kita gabung nanti bersama-sama di sini. Kok baru 7 ya? Coba sekarang dikirim dulu linknya. Saya mau melihat hari ini biar bertambah. Kapan lagi langsung demokan? Apakah termasuk Anda udah masuk di situ? Coba cek anggotanya siapa aja di situ. Thank you. Kenapa masih 7 orang? Jangan slow respon kawan. Nah, Ibu Padilla udah masuk? Masuk aja sini biar keluar di situ. Nah, ya Bu Liver juga. Pak Tony. Nggak masalah banyak. Iya. Sama Bu Padilla sama juga. Saya kan sana udah dikeluarinnya. Udah dikeluarin Bu Sylvia. Iya karena belum kemarin SK belum. Kalau udah gini nggak tahu nanti. Ya nggak apa-apa, ikhlas aja lah dikeluarin. Semangat lagi. Coba lihat Pak nilai Bapak, nilai organisasi sekolah Bapak dari dinas itu. Oh, ke saya. Ke saya. Iya, tengok, ayo. Masa 7? Siapakah yang 7 itu? Berarti yang hebat tuh yang 7 itu. Ayo, siapa aja yang 7 tuh? Iya langsung belakkan. Pak Tony udah masuk belum? Masuklah. Pak Dedi. Eksekusi langsung. Oh, jadi yang 7 itu Biar naik analisisnya tuh tinggi. yang pembentukan bukan. Oh, Ayo, di tangan udah ada diikuti. Pencet di tangannya. Masuk di komunitas. Udah masuk, Bu? Pak Juk udah masuk? Nah, tuh. oke, following. Sudah? Iyalah. Nah, Bu Husnul tengok lagi tuh, siapa lagi yang belum? Nah, yang sudah banyak berapa? Sudah berapa, Bu? Bu Husnul udah berapa? Udah lebih 17? Baru berapa? Baru 7. Udah 9. Udah 11, 15. Wah, udah 15. Yang TU-nya masuk juga dong. Ada emailnya enggak? Enggak ada yang TU email belajar.id. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa.
12 Pak, udah bagus. Kalau enggak gini enggak akan masuk itu. Ini baru masuk kan? Ini harus dipaksa masuk. Iya. Jangan slow respon, harus fast respon. Itu anggota Pak? Anggota. Enggak, ini ikon grup kita. Ah iya bagus Pak, tambah lagi Cuma Pak ada ya. yang ini yang mau ditukar, ini yang ditukar kan enggak ada lagi. Siapa yang membuat itu Pak dalam kanva itu? Soalnya yang bisa dibuat. Ini pindah sama 3. Oh pindah SMA 3? Ya, belum 3 kali. Baik Bapak Ibu, karena kita terkendala jaringan dalam pengisian PMM ini, mungkin nanti di rumah ataupun di waktu-waktu senggang bisa Bapak Ibu isi kembali apabila servernya tidak down lagi. Nah, setelah kita mengisikan terakhir di tadi tugas tambahan, kita ada 4 langkah yang harus mengisinya. Yang pertama ada rencana atau RHK yang sebagai peserta seminar atau peserta berbagi praktik baik yang telah kita isikan tadi, yang 32 poin minimalnya. Yang kedua, ada yang namanya tugas tambahan kita sebagai guru di sekolah ini, misalnya sebagai guru piket, sebagai pembina ekstrakurikuler dan yang lainnya. Kita sudah sampai di tahap yang kedua tadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tahapnya yaitu pengisian indikator perilaku yang akan kita lakukan selama 1 semester atau 1 tahapan ini. Yang mana indikator perilaku ini terdiri dari 7 indikator. Yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Yang mana masing-masing indikatornya tadi nanti dia memiliki lagi sub-sub indikator. Masing-masing indikator bisa memiliki 2, 3, ataupun 4 sub indikator yang mana nanti bisa Bapak Ibu pilih. Kan di tahap 1 kemarin kita masing-masing di misalnya saya contohkan di bidang indikator harmonis, kita sudah memilih 1 sub indikator di indikator harmonis. Nah, untuk periode ini silahkan Bapak Ibu memilih 1 lagi sub indikatornya yang mana yang harus berbeda dengan subindikator yang telah kita pilih sebelumnya. Karena kan yang 1 kita pilih itu sudah kita jalankan pada semester yang 1 kemarin. Nah, semester ini kita laksanakan subindikator yang lainnya. Setelah selesai nanti kita mengisikan indikator perilaku, kita muncul di tahap akhir yaitu tahap rangkuman. Itu rangkuman apa saja yang telah kita isikan di kinerja kita untuk 1 semester ke depan. Silahkan Bapak Ibu baca kembali. Seandainya ada yang salah, kita bisa balik kembali ke bagian sebelumnya untuk memperbaiki yang mana yang salah atau yang mana yang mau ditambah ataupun dikurangin. Selanjutnya apabila kita telah setuju dan sesuai dengan pengelolaan kinerja yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan, silahkan Bapak Ibu klik lanjut ajukan. Yang mana ajukan ini nanti akan masuk ke akun kepala sekolah, nanti akan dibaca oleh kepala sekolah dan akan disetujui langsung oleh kepala sekolah. Mungkin untuk pengisian RHK cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup, kepada Bapak Ibu silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, kami persilahkan. Harus sudah Pak hari ini Pak. Kalau belum bisa. Ada Di rumahnya ya. Iya. Untuk sekarang kan Bu Ulfi karena server kita down kan, jadi belum bisa kita pilih. Jadi kan indikator perilaku yang akan kita pilih kan ada 7. Ke-7-nya dipilih dan dipilih masing sub indikator.
Nanti seandainya jaringan kita sudah bagus, besok bisa kita pelajari lebih lanjut. Kita bisa isikan bersama-sama besok ya Bu. Jadi simpan draft aja. Ya, simpan draft aja. Ya, Bapak Ibu, tadi kan kita bincang-bincang juga dengan Ibu pengawas. Dijadwalkan hari ini, kita usahakan ya, Pak ya, Bu ya. Kalau seandainya begadang sesekali itu boleh, asal jangan berkali-kali. Kan lagu Roma kan memang membolehkan begadang, jangan begadang kalau tidak ada perlunya. Kalau ada perlunya boleh Bu sesekali seperti ini ya. Kita coba Bapak Ibu sesuai dengan jadwal itu. Kenapa? Ini adalah awal kita untuk bisa tertib. Sebenarnya kan tertib itu disiplin itu dari kita Bapak Ibu. Kebiasaan kita. Saya jujur aja pengalaman ngajar lebih kurang 20 tahun. Untuk Bu pengawas kita lebih dari itu. Nah itu sebenarnya kita kan kebiasaan nantilah bekola basawa kan, nantilah. Nah itu ternyata tidak bagus Bapak Ibu, ya tidak bagus. Nah untuk itu nanti tim barangkali Bu Husnul dan tim yang lainnya siap untuk diganggu hari ini, ya karena tidak ada jadwal ya Bu Husnul ya, Bu Stepi ya. Nah, kalau Bu Stepi ada yang ganggu di rumah, kalau Bu Husnul enggak. Nah jadi maksudnya silakan berkomunikasi. Nggak apa-apa, ini gimana Bu, ini gimana ya, nggak apa-apa. Ditanya sampai sukses, sampai tuntas ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya nanti kepala sekolah juga membuka dan menyetujui, baru oke dia ya. Kalau Bapak Ibunya begadang, tentu kepala sekolahnya juga ikut begadang, tetapi lain tempat ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, siap ya Bu Ulpi. Bu Ulpi ini luar biasa ini. Ya, oke. Itu ya. Udah bisa? Udah bisa lagi. Memang kayak gitu, gitulah jaringan. Karena jaringan bukan milik kita, milik bersama. Saya. Silahkan Bapak Ibu, kita buka kembali PMM-nya. Kita ini di tahap perilaku kerja. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada perilaku kerja yang akan kita pilih untuk kita terapkan pada semester ini. Yang mana perilaku kerja ini tidak meninggalkan apa yang telah kita kerjakan sebelumnya, tetapi menambah perilaku kerja yang akan kita lakukan di semester ke depan. Yang pertama ada aspek berorientasi pelayanan. Pertanyaannya ada apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Silakan Bapak Ibu klik yang bagian tanda panah ke bawah. Silakan kenakan kemarin kita telah mengisi yang bagian kedua, bersifat ramah kepada peserta didik. Boleh Bapak Ibu pilih yang nomor 1 ataupun nomor 3. Disesuaikan lagi kepada Bapak Ibu yang dari sekolah yang lama. Seandainya sudah memilih yang nomor 1, mungkin bisa yang nanti atau periode selanjutnya bisa pilih nomor 2 atau nomor 3. Misalnya saya memilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Di sini juga akan muncul beberapa jawaban. Ini sebenarnya bukan benar atau salah, tetapi arahan untuk kita untuk menerapkan perilaku ini kepada siswa-siswi ataupun kepada sekolah dan rekan-rekan kerja kita.
Lanjut. Saya memilih yang kedua, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Begitupun juga yang bagian ke bawahnya, dari aspek akuntabel sampai ke bagian terakhir. Di sini ada aspek kolaboratif. Silakan Bapak Ibu baca satu persatu dan silakan langsung diisi sekarang. Udah bagus itu. Bisa Bu Ulfi? Diana bisa? Bisa Pak, cuman kan tadi kayak yang nomor 1 dia kan ada 3 pilihan. Ternyata yang nomor 2 yang tadi udah yang Januari sama Juli kemarin kan Pak. Yang untuk yang nomor 2 Akuntabeli, Diana nggak tahu yang mana yang kemarin karena yang kemarin Terus dulu yang ini. Oh, dikasih tahu aja dulu. Tahu yang kemarin itu apa gitu kan? mana yang udah diisi, yang bisa dipilih. Nggak perlu telepon pasel dulu kan? Nggak perlu telepon pasel dulu kemarin untuk memilih. Bapak Ibu, kita nggak pas lama sekali ya. Kalau 2 tambang jam 4 tuh tiap hari Bapak Ibu sampai Jumat. Kita kan SMA 1 Syahulu juga gitu kan Bu, berarti jam 4 biasanya. Biasa. Kita sekali. Oh justru. Nggak sambil ngisi itu kita ini aja ya Bu ya, biar nggak tegang kali. Nah gitu tuh. Karena Bu Ulfi nggak suka yang tegang-tegang dia. Ya Bu Ulfi. Nah, karena Bu Ulfi itu kayak sekarang apa pendampingan terhadap Ibu Lili kayaknya ya. Ya kasih tahu ya Bu Ulfi, Bu Lilinya ada 100% kemarin Bu Lili. Oke, ini untuk Bapak Ibu yang lama, mungkin untuk Bapak Ibu yang baru dari sekolah yang lama, mungkin bisa nanti menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Enggak, intermezzo aja. Biar nggak ngantuk. Ada tanda-tanda nampaknya ya. Serius. Nomor 2, indikator akuntabel. Yang semester lalu kita memilih indikator melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Berarti kita pilih untuk semester ini yang lainnya. Tidak menyalahgunakan jabatan dalam Nomor 3. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Bu Ulfi menyarankan bahwa tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Apa sih Bu? Ada jabatan apa? Nggak ada yang boleh salah juga kan? Indikator yang 7 dan subtemanya itu apakah seragam juga? Boleh beda. Boleh beda kan? Ya, boleh beda. Boleh beda. Sesuaikan saja dengan Sesuai dengan anggarannya. ya. Untuk kompeten, sub indikatornya kemarin apa?
membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Jadi nomor 1, nomor 3 Bapak Ibu bisa milih. Nomor 1 dan 3 berarti ya. Iya. Kita masak belajar. Darwis. Udah ke rumahnya dikasih tahu Pak Darwis saya. Bisa. Udah ada di Sidunggung Pak. Jalan Karya Bakti. Tapi sebenarnya 2 kali pilih jadi kayak Iya, dari Bakti ujung baru belok ke Bakti. Nggak jauh dari situ Pak. Jadi mungkin sebelum kita ubah periode tadi kan masih jadwal sampai Juni. Kita screenshot dulu. Kita cek dulu ya. Screenshot dulu, nanti pas pengerjaan ini baru kita lihat lagi. Masih bisa Iya, diambil. dan Iya, takutnya nanti sama dengan yang perempuan. Jadi belum ada ini ya, berapa nilainya tahun-tahun ini? Nggak ada bapak nggak ada bapak. Makanya karena Untuk indikator harmonis, subindikatornya yaitu menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Silakan pilih nomor 2 dan 3. Nomor 1 sudah dipakai di tahun lalu. Periode Juni. Untuk indikator royal, aspek royal, subindikatornya yaitu menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru dan peserta didik manapun berada. Nomor 1, nomor cek. Tengah semester ini Pak. Untuk indikator aspek adaptif, indikatornya terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Silakan pilih nomor 1 dan 3. Nanti dari situ diperhitungkan kita ada itu nanti nilai Paknya dan bisa turun bisa naik. Untuk aspek kolaboratif, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat atau dunia kerja. Silakan Bapak Ibu pilih nomor 1 dan 3. Oke, lalu kita ke rangkuman. Silakan Bapak Ibu kita klik ke rangkuman. Di rangkuman ini bisa kita lihat RHK yang telah Bapak Ibu pilih, tugas tambahan maupun indikator perilaku yang telah Bapak Ibu pilih. Silakan boleh dibaca lagi sebelum kita lanjut ajukan. Siapa yang ngasih tahu Bapak Ibu jangan lupa di bagian indikator dan perwujudan perilaku, seandainya untuk siang hari ini tidak langsung memilih ajukan ke atasan, boleh Bapak Ibu simpan draftnya. Apabila sudah disimpan draft, RHK maupun tugas tambahan ataupun indikator perilakunya,
tetap akan muncul di akun PMM Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu untuk mengisi dari awal kembali. Nah, seandainya rasanya dari Bapak Ibu ini sudah sesuai dan bisa Bapak Ibu jalankan untuk selama 1 semester ke depan, silahkan lanjut ajukan. Yang mana setelah kita melanjut ajukan, ini akan masuk ke dalam akun kepala sekolah. Nantinya seandainya Bapak Ibu akan merevisi, itu harus merevisinya dengan menghubungi kepala sekolah terlebih dahulu dan direvisi dari akun kepala sekolah, tidak bisa langsung dari akun Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu baca kembali, kemudian rasanya sudah oke, sudah pas, baru kita lanjut ajukan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jelas ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kan rangkaiannya pengisian RHK ini Bapak Ibu secara personil kan berbincang, persetujuannya itu bersama dengan kepala sekolah. Nah karena kita ramai, jadi waktu kita juga terbatas hari ini izinnya Bu ya, makanya kita buat acara kayak gini. Ya kita anggap nanti pembicaraan kita ini adalah diskusi kita antara Bapak Ibu dengan kepala sekolah. Itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Pada prinsipnya sebenarnya itu boleh di lain waktu, seperti yang disampaikan oleh Bu Isnul tadi. Nanti nyatanya mau merubah ya Bu Isnul ya. Nanti Bapak Ibu datang ke kepala sekolah, kita tengok sama-sama kenapa berubah itu ditanya. Tentu ditanya dulu kan kenapa. Jadi kalau sesuai alasannya kita nanti ubah seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita akhiri acara kita pada siang hari ini. Sore. Sedikit saya sampaikan itu guru olahraga. Guru olahraga Lilit sama Pak Dewi. Oh iya. Ada sebelum ditutup, ada yang ingin saya sampaikan kepada guru olahraga PJOK. Ini kan untuk fasilitator daerah olahraga kan udah tutup. Persiapkan diri Anda itu untuk tahun depan ya. Pantau SIM PKB Anda. Kalau kemarin Anda coba itu mungkin Bapak Ibu lulus itu. Sekarang banyak sekali dibutuhkan dari Kampar, ada 5 titik termasuk Bapak Bujang katanya udah dikeker di sana untuk pelatihannya. Nah, kalau kita buka SIM PKB kita kan ada itu tes untuk PJUK fasilitator ya kan Pak? Gimana Pak? Iya. Bapak nggak coba? Tapi karena belum pernah pengisian apa ini Bu, PM, jadi nggak bisa. Nah, iya. Cobalah lagi sampai aksi nyata Bapak berapa sertifikat. Usahakan Pak, baru nanti mereka melirik Bapak. Kalau Bapak nanti dipakainya untuk jadi fasilitator daerah PJUK. Karena PJUK diharapkan nanti ke depannya mampu mensehatkan murid-murid berkarakter baik, berjiwa olahraga sehingga siswa itu sehat semua. Dan nanti cerdas masa depannya itu nanti dikeker oleh BGP. Nah, tahun depan ada lagi tahap kedua katanya, persiapkan ya Bapak Ibu, semoga lulus. Kalau tidak salah kita ada sekolah binaan ini di SMA 2 Kampar kiri dulu itu Pak Maksus, Ibu apa namanya itu, satu Fitri atau apa, guru olahraga. Hanya dia yang masuk, baru yang lain juga banyak. Persiapkanlah ya Pak ya Bu ya. Itu tambahan dari Bu Epi. Kemudian satu lagi, kita memang hari ini terakhir Bapak Ibu RHK itu. Kalau agak lama, nanti kepala sekolah agak lama. Takutnya nanti pada sekolah yang misalnya pembinaannya tahap akhir, itu sekolah-sekolah yang sudah agak maju, misalnya di dalam binaan Bu Epi nih, SMA 1 Kampar Kiri Hilir, Tapung Hilir. Dia kan tahap akhir. Jadi saya setahun itu hanya 2 kali di sana. Kalau sekolah kita ini prioritas utama, 8 kali harus saya berkunjung. Tapi saya udah bilang sama Bapak, saya mohon maaf gak bisa 8 kali. Kapan diminta saya lihat, tetap saya akan datang segera.
melalui WA, melalui telepon kita bisa berkolaborasi. Karena sekolah ini kita bermitra Bapak Ibu ya. Dengan RHK Bapak Ibu buat dengan baik, bagus, pembelajaran bagus, berpihak kepada siswa, sekolah ini akan meningkat. Kalau sekolah ini meningkat, menuju nanti akreditasi dengan baik. Kalau akreditasinya nanti bagus, bisa mencapai 90 misalnya atau 91, sekolah kita kan dipandang. Kepala sekolah kita berhasil. Kalau kepala sekolah berhasil, para guru berhasil, sama-sama kita berhasil. Kalau dulu pengawas itu beda, kalau sekarang kita mitra Bapak Ibu, berkawan. Jadi saya bertanya-tanya, Bapak Kepsek bertanya-tanya, ada info kita bagi semua. Jadi nggak seperti dulu, kalau sekarang ada info cepat tersebar, cepat dinikmati. Jangan di skip. Ya Pak ya, kan banyak kita beri bagi. Udah banyak Bapak ini mendapat info-info dari MKKS lagi, dari grup Capdis lagi, dari kita tupoksi pengawas lagi, semua bergabung. Tujuannya hasil nilai Bapak Ibu. Kemarin kan siswa kita naik kelas semua ya Bapak Ibu ya, Ibu kurikulum, Ibu Yona, naik semua siswa kita kan? Itu hebat, kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan dulu. Iya. Nah itu naik ya Bu. Nah kan saya minta nilainya kan. Nanti Ibu Epi lihat lagi tahun semester ini, apakah nilai itu datar atau ada naik sedikit. Harapan kita naik sedikit. Nanti meluluskan pertama siswa kita bisa jadi udah bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Ibu BK siap-siap untuk jalan kerjasama dengan pihak universitas negeri. Ya Bu BK ya, gimana secara programnya Ibu mencoba. Ini kita udah ada kelas 11. Di tahun depan udah ada kelas 12. Nah inilah dari EP Pengawas. Terima kasih attention semuanya. Semoga kita tingkatkan ke depannya. Terima kasih, selamat sore. Udah, Bapak Ibu. Apa namanya yang dibilang Ibu Pengawas tadi ya Bapak Ibu, saya sampaikan kalau kepala sekolah ada share di grup ya, mohon dibaca ya, karena kepala sekolah itu tidak kadang share aja tanpa ada keterangan. Tengok aja judulnya Bapak Ibu, kalau berkenaan dengan kita baca ya, selalu tuh. Nanti kadang-kadang kan lupa kita, ternyata barang penting. Contoh tadi barusan saya nge-share untuk acara geografi ya Bu Nadia. Ya, saya dapat tadi seperti yang Ibu bilang, grup kita luar biasa banyak. Ada tingkat provinsi yang ada di wilayah 3, kemudian ada MKKS Kampar sendiri. Ya. Nah, terus yang jelas untuk ke depan ini tim kita SMA Negeri 4 Syahulu bersama-sama dengan sekolah lain, insya Allah hari Jumat ini akan berkemah berjusami di SMA Negeri 1 Bangkinang, tepatnya di Bangkinang seberang ya. Nah mohon dukungan dan doanya, mudah-mudahan tim kita sehat-sehat dan bisa dalam rangka mempromosikan, sebenarnya itu ya, mempromosikan sekolah kita di MKKS dan tentunya di Kabupaten Kampar ya. Nah, ini di pelaksanaannya nanti di tanggal 2 dan sampai tanggal 4 hari Ahad. Nah, barangkali terkait itu nanti Bapak Ibu yang akan berangkat mungkin besok Rabu dan Kamis ada persiapan-persiapan ya, jangan dipersulit ya Bapak Ibu yang masuk ke kelas ya, tolong diberi izin ya. Anak-anak kita ini kita tahu tidak semua yang dia itu pecinta belajar semua, artinya dalam arti belajar di kelas. Ada dia yang minatnya itu petualang ya, sukanya di luar lingkungan. Nah kita ikuti maunya itu tentunya dari ketentuan-ketentuan dari sekolah kita ya. Bakat anak-anak kita ini luar biasa ya Pak Dedi. Kita berusaha target tahun depan ini kita bisa lolos untuk paskibra lagi ya, karena saya melihat anak-anak kita lumayan bagus-bagus badannya ya. Nah, itu tahun ini tidak terlambat ya Pak Dedi. Informasi yang didapat akan segera datang di Kecamatan Batang sampai Akan segera, soalnya ini mau besok ada tanggal 1 lagi Agustus kan ya.
itu yang saya kurang lihatnya di sini ya, karena jujur aja Bu Pengawas, kita kan di Syahulu nih kegiatan-kegiatan yang sifatnya di ranah kecamatan, jujur aja waktu kemarin tuh ulang tahun Provinsi Riau tahun kemarin itu kita nggak diundang loh. Tetapi karena kita tahu informasi, saya sendiri datang saja. Karena kita tahu kita baru, saya datang pergi. Nah itu yang kurang. Makanya saya titip pesan dan program kan oleh Humas ya, semalam dalapan ya Bu ya. Kedepannya kita akan lebih banyak kerjasama terkait mungkin dengan kapus puskesmas kita ya kan. Saya sekali mereka bisa datang ke sini. Karena anak-anak kita ini perlu disubsidi vitamin, itu ada programnya. Nah, jadi saya berharap semuanya bisa bersamai dengan kita, tentunya untuk memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita. Begitu Bapak Ibu. Karena tadi sudah ditutup, ya terima kasih dari saya kepada Ibu Pengawas, kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang hari ini bersabar untuk menunggu sampai jam 3 lewat ini. Harapannya ya nanti bisa diselesaikan RHK-nya ya Bapak Ibu ya. Demikian acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu praktik baik dengan tema pengerjaan RHK periode Juli hingga Desember di PMM. Semoga dengan adanya praktik baik ini dapat Bapak Ibu laksanakan ke depannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pengawas SMA Negeri 4 Siahulu, Ibu Epiteni Sitorus MPD yang telah memberikan arahannya kepada kami semua. Semoga sekolah kita semakin maju ke depannya dan kita bisa mencetak generasi emas di tahun-tahun selanjutnya. Demikian acara kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.